Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuda Fitra Mansur dan teman saya Refli Haikal Bais. kita Kembali lagi di podcast Reyun kali ini akan membahas tentang apa? konsep dasar IPS. Jadi kali ini kita tuh akan membahas konsep dasar IPS itu tentang apa ya? Nah, kali ini judulnya sangat menarik nih. Soalnya kita membahas tentang geografi. Tapi mungkin buat para kalian yang ingin bertanya silahkan bertanya ya guys ya. Kita akan langsung jawab nanti. Tapi sebelum itu ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Emang boleh ya sayang itu. Makanya sebelum kita memulai podcast pada hari ini kita perkenalan dulu ya. Boleh. Sebelumnya kita pantun dulu. Oh, asik banget tuh. Nah, menarik nih. Pohon pepaya tumbuh tiada duri. Masuk. Tumbuhnya di samping bunga melati. Boleh. Sebelum kita podcast hari ini, alangkah baiknya kita perkenalan diri. Oke, Silahkan. langsung saja. Saya Yuda Fitra Mansur dari Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan, Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial. Dan teman saya, Dan saya Refli Haikal Bais dari program Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya dari Prodi PIPSC. oke, sebelum itu kita minum dulu kali ya. Boleh. Minum Makasih dulu. ya. Diminum ya. Tas dulu dong. Tas dulu, oke, Asik. asik nih. Enak banget air putihnya. Ini dimakan dulu ya. Oh iya, makan dulu. Siap. Alhamdulillah kita sponsor Tenggo. Hmm. Saya juga makannya kayak. Gini. Ada bunyi apa tuh? Ada yang bertanya nih. Apa tuh? Apa nih pertanyaannya? Oh, jadi pertanyaan tuh ini. Min, apa sih pengertian dari geografi itu? Bisa dijawab Oh. oleh Yuda? Pengertian geografi. Oh ya nih. Jadi gini nih. Jadi pengertian geografi itu sebenarnya ada dua. Dari Aristoteles dan Supardan. Jadi teman-teman yang belum tahu itu ada dua. Jadi yang pertama itu dari Aristoteles. Yang artinya tuh dia mengartikan bahwa geografi itu yang berasal dari kata geo yang disimpulkan menjadi ilmu yang pembahasan tentang bumi. Kalau Supardan itu mengartikan dari bahasa Yunani yang artinya tuh geo yang artinya bumi dan grafin yang artinya itu lukisan atau tulisan. Jadi gini dapat simpulkan menurut Aristoteles. Jadi walaupun geografi itu nggak membahas tentang bumi aja, jadi membahas tentang bumi dan seisinya. Asik, kayak sholat sunatul fajr itu. Apa Iya, tuh? Apa tuh gimana tuh? Jika Anda melakukan sholat sunnah fajri, maka akan mendapatkan dunia Dan seisinya. Masya Nah, Allah. sama tuh konsepnya kayak geografi. Jadi geografi itu membahas tentang dunia dan seisinya, seperti jadi kayak manusia, tumbuhan, hewan dan lain-lainnya. Pokoknya yang ada di bumi itu termasuk dari pembahasan tentang geografi, pelajaran geografi. Oh, Jadi jadi teman-teman yang belum tahu, itulah penjelasannya. Kalian harus tahu. Oh, jadi maksudnya tuh geo itu adalah bumi. Grafi itu artinya kayak lukisan atau tulisan. Jadi Nah. geografi itu mengenai tentang bumi dalam lukisannya atau keseluruhannya gitu. Nah gitu, teman-teman ngerti kan, paham? Iya. Diminum lagi ya? Ayo diminum lagi. Kita menunggu pertanyaan dulu nih Iya. dari para penanya. Oh ini air putih enak banget ya. Ini air jam-jam, minum Air Arab. jam-jam. Aduh, Alhamdulillah. Masya Allah. Soalnya gini nih, apa sih teman-teman dari kelas C kayak lagi rame banget nih tentang sosiologi, terus yang ekonomi. Teman-teman tuh kayaknya lagi pada menarik, lagi konsentrasinya lagi ke sana. Ada yang komen lagi nih. Aduh, siapa tuh? Coba. Dari saudara Raufan 112. Apa Dia tuh? menanyakan tentang apa aja sih Min objek studi geografi. Nah, dari saudara Raufan. Mungkin boleh dijawab kali ya? Iya. Boleh jawab. Oh, jadi gini. Objek kajian geografi ya. Objek kajian geografi itu pertama tuh secara bidang material. Dan Iya. kedua bidang formal. Pertama dulu nih, bidang material ya. Oh ya, kira-kira apa tuh bidang material? Bidang material itu seperti fenomena geosfer. Geosfer itu kan Geosfer tadi kayak apa tuh? kan tadi sudah dijelaskan. Geosfer itu tentang bumi. Jadi Iya. suatu isi dalam bumi itu kayak gimana aja. Dan di situ tuh terbagi menjadi 5.
Yang pertama tuh atmosfer, yang kedua litosfer, Litosfer. yang ketiga hidrosfer, yang Benar, keempat biosfer, yang kelima atmosfer. Atmosfer itu seperti apa sih? Atmosfer itu seperti cuaca iklim atau meliputi tentang bagaimana kita mengetahui iklim panas di Ciputat hari ini. Bener. Atau kayak Ciputat tuh sekarang jadi kayak atmosfer tuh kayak gak ada. iya, panas panas mulu. Soalnya nggak tahu Aduh. kayak hujan tuh kayak fobia banget masuk ke Aduh. Ciputat. Aduh, Di fobia rumah saya itu. soalnya di Bogor tuh udah hujan. Aduh, iya. Sedangkan Ciputat tuh enggak. Aduh. Parah Iya. banget Ciputat. Jadi seperti itu tentang mengetahui cuaca Benar, iklim. benar. Nah, dan yang kedua itu Iya. litosfer. Litosfer itu tentang tanah. Oh, Tanah, bumi seperti gundul atau ada yang longsor. Pertanahan. Tuh. Iya, Pertanahan. kayak tanah-tanah yang gundul yang tadinya nih hutan, terus tiba-tiba ada yang merusakin gitu hutannya, jadi gundul, jadi longsor gitu. Tapi ini bukan promosi jual tanah ya. Iya, enggak. Bukan. Promosi jual tanah, sorry. Tentang tanah, jadi Aduh. kira kita jual tanah nih. Enggak, aduh, Bukan. gitu juga. Ayo, lanjut. Lanjut, jadi yang ketiga tuh hidrosfer. Hidrosfer. Hidrosfer tuh tentang air. Air. Ini contohnya Nah, nih, minum dulu, kita minum tanah, dulu. boleh. Jadi hidrosfer tuh tentang air, tentang gimana arus air, tentang sungai, tentang laut, tentang bencana banjir lah, kayak gitu. Oh, paham. Nah, yang keempat itu dari biosfer. Biosfer. Biosfer Apa itu biosfer? tentang hewan dan tumbuhan. Bagaimana pertumbuhan hewan, bagaimana pertumbuhan kayak rerumputan atau buah-buahan gitu. Kayak yang tadinya dari benih menjadi berbuah gede tinggi gitu, kayak di sawangan kan. Sawangan kan kayak hutan Nah, gitu. bener, apalagi sawan itu dikelilingi dari pohon-pohon. Pohon-pohon seger kan. Pohon-pohon seger, alhamdulillah. Ada ular, ada kalajengking. Waduh. Enggak. Jadi banyak dari rimba jadi gitu. Iya. Kalau bisa dibilang sih kayak zoo kan, zoo. Hutan. Kayak yang kelima tuh Apa tuh yang atmosfer. Oh, Atmosfer tuh tentang manusia. Iya. Jadi kayak pola pertumbuhan manusia dari bayi ke balita, Iya, dari iya. balita ke anak kecil, dewasa, terus nanti tua, terus meninggal, terus nanti berputar kayak gitu. terus nih, kira-kira sih kalau apa sih kayak bencana-bencana alam seperti kayak longsor, terus kayak gempa bumi itu termasuk apa itu? Oh, kalau yang longsor itu masih masuknya tuh kayak ke tanah. Oh, ke Jadi tanah. ke tanah tuh kayak litosfer. Litosfer kan Litosfer. itu tentang tanah kan. Jadi bencana kayak longsor kan itu berawal mula dari tanah kan. Iya. Tanah yang dari dataran tinggi ke rendah. Makanya lebih baik kita tuh kalau buat menghindarinya tuh kayak kita menanam banyak tumbuhan gitu. Bukan menanam apa gitu, menanam tuh yang pohon tinggi Benar-benar gitu ya. jangan menanam investasi bodong. Aduh, Kok boleh banget tuh, apalagi sekarang lagi ramai itu di online. Gak boleh ya? Aduh, gak boleh, Kita gak boleh, nggak gak boleh, promosi. gak boleh, Kita gak boleh, gak promosi boleh. di online. Oke, Oke nih, tadi kan kita udah ngebahas tentang objek material. Terus kan tadi kan ada dua objek material dan objek formal. Nah, tadi kan udah dijelasin objek material. Nah, kita belum tahu nih objek formal tuh kayak apa sih? oh, jadi objek Jadi formal bisa tuh, jelasin nggak? objek formal tuh ada 3 sih dalam konsep dasar IPS tuh. Yang pertama tuh analisis keruangan. Oh, analisis keruangan. Itu kayak Contohnya kayak gimana tuh? kayak ruang lingkup manusia, kayak kita sedang di podcast Reyun kan. Nah, Ngomong ini apa sih podcast kita pertama kali ya? Iya. Jangan lupa nanti video selanjutnya bisa di subscribe di bawah nih ada ininya. siap, boleh. Nomor teleponnya ada di bawah ini ya. Jangan lupa. Terus kayak ruang lingkup tentang kita di sekolah gitu, mahasiswa kan belajar mengajar kan, ruang lingkup gitu maksudnya kan. Terus yang kedua tuh kayak analisis ekologi atau kelingkungan. Oh, Kelingkungan. Iya, kayak lingkungan kan di Jakarta nih kan banyak banget sampah kan, lingkungannya tuh Oh, iya. Kalau polusi termasuk polusi. aduh, kalau polusi kan itu iya masuk juga, Masuk itu juga. namanya lingkungan, boy. Soalnya sekarang tuh Ciputat lagi
Aduh, banyak-banyak. itu lagi. Udara-udaranya lagi nggak baik. Iya, contoh nih kulit saya nih. Udara-udaranya lagi nggak baik. Iya, contoh nih kulit saya nih harus putih jadi hitam. Yang saya juga kan dulu di Bogor tuh kan jadi kayak kultur shock gitu. Iya. Sama Ciputat tuh kayak Ciputat tuh rasanya kayak udaranya kotor, terus kayak udaranya lebih panas gitu. Jadi kayak kultur shock gitu sama udara sebelumnya. Terus yang terakhir nih, Iya. kan ada 3 baru kejawab 2. Yang ketiga tuh analisis tentang kompleks wilayah. Yang maksudnya tuh kayak Gimana, kompleks gimana tuh? wilayah Jawa, wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan, Sulawesi, Papua gitu. Perbagian wilayah gitu. Iya, kayak gitu tuh menganalisis di wilayah itu ada contoh di Jawa tuh ada berapa juta orang penduduknya iya, gitu. iya, benar. Di Sumatera penduduknya berapa, di Sulawesi berapa, Benar. Kalimantan berapa gitu. Jadi kita akan mengetahui dari analisis kewilayahan itu pertumbuhan dan pengurangan pertumbuhan gitu, kayak Iya, benar. dari yang hidup ada yang meninggal gitu. Kita mengetahui nanti. Wah, ada yang komen lagi nih. Siapa tuh? Dari saudari Arum 2215. Nih, Pertanyaan apa tuh? kira-kira apa aja sih ruang lingkup geografi? Nah, tadi kan kita udah ngejelasin tentang kayak objek materialnya, Iya, terus formalnya, dari formal. objek formalnya, Iya. terus dari pengertian geografi juga udah tadi udah dijelasin ya. Iya, Terus udah. Arum nih nanya, kira-kira ruang lingkup dari geografi ada apa aja sih? Mungkin bisa jawab dari saudara. Boleh. Tapi sebelum itu kita makan dulu nih. Makan tenggo dulu Kita nih. ada tenggo rasa coklat enak banget. Guys, Yang boleh. mau atau tertarik bisa cek link di deskripsi. Oke, jangan lupa. Jangan lupa. Kita makan dulu. Makan dulu ya. Renyah rasa coklat enak banget, panas banget buat ngobrol podcast Yes. pada hari ini. Hmm. Coklat tebel banget. Warna fresh gitu. Gimana lagi ya? Ya, boleh saya juga minum nih. Haus. Jadi gini ya, Rambut. Gimana? ruang lingkup. Jadi gini ya, ruang lingkup geografi. Dari mungkin pertanyaan dari saudari Arum ini Arum. ada sangkut pautnya pada yang sebelum kita jelaskan tadi. Oh iya benar. Jadi ruang lingkup geografi itu menurut Supardan terbagi menjadi 2 makro, 2 disiplin gitu. Oh, jadi terbagi menjadi 2. Iya. Nah, kira-kira apa aja tuh? Yang pertama tuh geografi fisik, Oh, gitu. yang kedua tuh geografi manusia. Oh, kira-kira tuh yang geografi fisik gimana sih? Contohnya, coba dong. Kita kan mau tahu nih. Kita kan belum tahu. Gimana coba bisa jelasin nggak? Geografi fisik tuh kayak gini. Gimana? Kayak kita tuh mempelajari pola lingkungan kebumian gitu. Oh. Kayak yang tadi kita jelaskan kayak Tentang ada bumi ya? atmosfer, Oh, iya, betul. litosfer, Betul, betul. hidrosfer, biosfer, atrosfer. Apa yang kita jelaskan dari situ dan contohnya mungkin sudah kita jelaskan juga Iya. kan. Jadi geografi fisik tuh contohnya kayak ya yang terjadi lah di sekarang kayak kebanjiran, longsor, lahan gitu kayak peristiwa hewan-hewan alam ya, iya. peristiwa Iya, alam. kayak hewan-hewan yang punah gitu kan, yang kagak bisa merawat gitu kan punah jadinya. Oh, iya. Geografi manusia tuh kayak mempelajari tentang pola pertumbuhan manusia sama pola saja kayak yang di pertumbuhan awal. manusia. Cuman ini bedanya ruang lingkupnya Ruang lingkupnya. geografi gitu. Jadi kayak keruangan manusianya gitu. Jadi kayak kita ruang lingkup kita sebagai manusia di rumah itu Ya. seperti apa gitu. Ruang lingkup kita di masyarakat itu seperti apa gitu. Enak banget nih air putihnya. Masya Allah. Kayaknya Tenggo ini bikin kita Terpana. iya terpana kayak jadi kita pengen makan terus nih kayaknya. Iya, Kayaknya kita makan lagi ayo, kali ya. boleh silakan dicoba. Kayaknya enak banget nih soalnya jadi tebel banget teman-teman ya. Yang belum tahu kalian harus nyobain. Yang belum nyoba kalian harus nyobain. Yang belum beli kalian harus beli. Linknya ada di deskripsi jangan lupa.
Enak banget teman. Ting, ada yang nanya nih Ada yang nanya lagi. Betul. dari saudara Ekal. Oh, Eka. Dia dari Apa tuh? prodi PIPS dengan nomor NIM 63229. Dia menanyakan, Min, manfaat mempelajari geografi itu apa aja sih manfaatnya, Min? Bisa dijelaskan dengan Manfaatan juga? ya? Iya. Nah, jadi gini guys, menurut Apani dan Astawa, Apa tuh? itu ada 3 kemanfaatan dari geografi itu. Yang pertama objektivisme, terus subjektivisme, dan nilai etika dan estetika. Iya. Jadi yang pertama itu kan subjektivisme. Subjektivisme itu apa sih maksudnya tuh? Jadi subjektivisme itu membahas tentang kayak misalkan kita gini, ketika kita ingin membangun suatu rumah, kita juga harus tahu luas tanah itu seperti apa. Kayak kondisi Iya, tanahnya kondisi itu ya. seperti apa, antara air dari tanah itu seperti apa. Jadi kita tahu manfaat dari hal tersebut tuh kita tahu dari mempelajari tentang geografi tentang tanah-tanah itu. Ketika kita membahas tanah. Fungsi subjektivisme itu seperti mengetahui tata letaknya dari Nah, suatu wilayah betul. gitu ya. Terus nih, yang kedua ada objektivisme normal. Objektivisme itu apa sih maksudnya? Seperti apa? Objektivisme tuh ketika kita gini, ketika kita tahu bahwa Indonesia tuh seperti apa sih, entah itu rawan bencana atau enggak, terus rawan kondisinya itu alamnya seperti apa, itu kita bisa tahu dari objektivisme normal. Oh, jadi seperti setrum Mediterranean gitu Nah, ya? setrum Rawan Mediterranean. bencana. Berarti kayak ini dong, Gunung Anak Krakatau yang dekat Nah, daerah Jawa. itu contohnya. Jadi kita tahu tuh gara-gara kita mempelajari tentang geografi. Itu objektivisme normal. Yang ketiga ada nilai etika dan estetika. Nilai etika Geografi. dan estetika itu seperti apa? Nah gini, kita misalkan contohnya aja Pandawara Group. Pemuda Masa kini yang kontennya tentang sampah. tentang sampah. Tapi nilainya bukan tentang sampah ya. Nah, Oh, tapi nilainya itu ketika suatu manusia atau masyarakat memiliki kesadaran terhadap lingkungan tersebut. kesadaran tinggi Iya, berarti ya. mempunyai diri yang sadar atas nilai tersebut, dan kita tuh bisa menjaga kebersihannya, seperti kita bisa menjaga perawatan di wilayah tersebut, yang membuang sampah sembarangan dalam sungai supaya tidak longsor, tidak banjir. Itu nilai-nilai itu terdapat ketika kita mempelajari geografi tersebut. Jadi mungkin nilai etika dan estetika itu untuk membuat kita tuh agar lebih mempunyai kesadaran terhadap lingkungan gitu ya. Itu guys pemanfaatannya. Jadi ada 3. Yang pertama subjektivisme, yang kedua objektivisme normal, yang ketiga apa? Nilai etika dan estetika. Jadi mungkin begini jawaban dari kami ya, saudara Ekal. Mungkin cukup sekian ya. Gak terasa waktu udah menyisakan kita nih sampai di sana. Tadi kita udah ngebahas sharing banyak tentang dari geografis. awal. Ya, teman-teman juga kayaknya udah paham nih ya. Iya, semoga aja paham ya. Masya Dapat. Allah. Selain paham dan dapat juga berguna dalam kehidupan sehari-hari gitu, jangan lupa. Iya. Nah, jangan lupa di Tenggo. Makan dulu kali ya. Makan dulu, boleh sebelum kita tutup ya guys ya. Makan dulu Tenggo. Asik. Kayaknya sebelum pamit kita pantun dulu kali ya. Dulu Apa tuh? kita harus mengoreksi diri kita dulu. Oh iya, benar. Begini nih. Koleksi dulu. Mohon maaf Iya. bila kami mempunyai kata yang salah, itu datangnya dari kami. Dan bila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah. Dan hak kita tuh sebagai manusia itu belajar dari kesalahan untuk memperbaiki diri kita. Bener sekali Repli. Nah, mungkin kita tutup dengan pantun nih yang tadi tunggu-tunggu pantunnya ya guys ya. Oke, Pak. Dulu langsung aja Pantunnya Repli. gini nih. Ikan hiu ada Ayu Ting Ting. Cakep. Thank you for everything. Cakep. Bunga mawar di atas batu. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.